Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita mau belajar tentang ciri-ciri khusus dan adaptasi tumbuhan. Tahukah kalian bahwa tumbuhan memiliki ciri-ciri khusus dan fungsinya? Yuk simak video berikut ini. Bunga teratai, ciri khusus dan fungsi tumbuhan teratai. Ciri-cirinya yaitu memiliki tangkai daun beronggang dan memiliki daun lebar atau luas dan tipis. Untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama untuk menyalurkan udara ke akar, yang kedua mempercepat atau mempermudah atau memperbanyak penguapan. Catatan di bunga teratai yaitu di daun terdapat stomata. Untuk yang selanjutnya yaitu enceng gondok. Enceng gondok memiliki ciri yang pertama memiliki tangkai daun yang mengembung atau batang mengembung. Yang kedua memiliki akar yang lebat dan pendek. Fungsinya yaitu untuk mengapung di permukaan air dan untuk keseimbangan di permukaan air agar tidak terbalik. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kaktus. Ciri-cirinya yaitu yang pertama daun berbentuk seperti duri atau jarum. Yang kedua batang tebal. Yang ketiga batang berlapis lilin. Yang keempat memiliki akar yang panjang. Dan untuk fungsinya yaitu yang pertama untuk mengurangi penguapan atau memperlambat penguapan. Yang kedua, untuk menyimpan cadangan air. Yang ketiga, untuk mengurangi penguapan. Yang keempat, untuk mencari air. Dan untuk yang selanjutnya yaitu kantong semar. Ciri-cirinya yang pertama menghasilkan cairan dan enzim pada bagian daun untuk merangkap serangga kemudian dicerna. Dan untuk fungsinya sendiri yaitu untuk memenuhi kebutuhan nitrogen. Dan untuk yang selanjutnya yaitu Venus, bisa juga disebut dengan tumbuhan kejora dan bisa juga disebut dengan tumbuhan flytrap. Nah, ciri-cirinya yaitu mempunyai daun berbentuk engsel, daun mengeluarkan bau khas dan berwarna mencolok. Dan untuk fungsinya sendiri yaitu yang pertama untuk menangkap serangga atau untuk memenuhi kebutuhan nitrogen dan menarik perhatian serangga. Dan yang selanjutnya yaitu bunga mawar. Ciri-cirinya yaitu memiliki batang yang berduri dan fungsinya untuk melindungi diri. Dan selanjutnya bakau. Cirinya yaitu memiliki akar yang kuat dan lebat serta memiliki akar tunjang dan memiliki akar nafas. Dan untuk fungsinya yaitu untuk menopang batang bakau agar tidak roboh saat diterpa ombak. Yang kedua, untuk bernafas. Catatan dari pohon bakau yaitu agar bakau berguna bagi lingkungan pantai untuk mencegah abrasi. Yang selanjutnya yaitu Rafflesia arnoldi. Cirinya yaitu yang pertama mengeluarkan bau busuk. Yang kedua memiliki bagian yang memantulkan cahaya. Yang ketiga parasit atau menempel pada akar tumbuhan inang. Dan untuk fungsinya yaitu untuk menarik perhatian serangga. Yang kedua untuk membantu penyerbukan. Yang ketiga memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan yang selanjutnya yaitu bunga bangkai. Ciri-cirinya yaitu yang pertama mengeluarkan bau busuk. Yang kedua memiliki bagian yang memantulkan cahaya. Dan fungsinya yaitu untuk menarik perhatian serangga dan untuk membantu penyerbukan. Pengelompokan tumbuhan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Tumbuhan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama, tulang daun menyirip, misalnya daun durian, daun jambu, daun rambutan. Yang kedua, tulang daun melengkung, misalnya daun waru dan daun sirih. Dan yang ketiga yaitu tulang daun menjari, misalnya pepaya,
daun kapas, dan daun singkong. Yang keempat yaitu tulang daun sejajar. Misalnya daun padi, tebu, kelapa, dan pandan. Kelompok yang selanjutnya yaitu yang pertama tumbuhan yang hidup di darat, misal pisang, mangga, melati. Yang kedua tumbuhan yang hidup di air, misalnya enceng gondok dan teratai. Yang ketiga tumbuhan yang hidup menempel pada tumbuhan lain, misalnya paku, anggrek, dan lumut. Berdasarkan jenis batangnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama berakar tunggang, contoh bayam, cabai, jambu, dan mangga. Yang kedua berakar serabut, contohnya padi, bambu, tebu, dan jagung. Berdasarkan jenis batangnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, kelompok berbatang basah, yaitu batangnya lunak dan berair, misalnya batang bayam, batang ubi, atau ketela rambut. Yang kedua, tumbuhan berbatang kayu, yaitu batangnya keras dan berkayu, yaitu batang pohon jati, batang pohon jambu, batang pohon rambutan. Yang ketiga, tumbuhan berbatang rumput, yaitu batangnya mempunyai ruas-ruas yang jelas dan beronggang, misalnya batang padi, tebu, dan jagung. Berdasarkan jenis bunganya, tumbuhan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama, bunga sempurna, alat kelamin jantan atau benang sari, dan alat kelamin betina atau putik terdapat bersama-sama dalam satu bunga, misalnya bunga mawar, bunga sepatu, dan bunga jambu. Yang kedua, bunga tidak sempurna. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah menyimak video tadi. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.